Hello guys, welcome back to my channel. Tempat belajar untuk lolos tes CPNS kali tes bersama saya Penisha Simanjuntak. Pada video kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan, yaitu bela negara dan pilihan negara sesuai dengan FR dan soal yang muncul pada tes CPNS tahun 2021. Jangan lupa untuk simak videonya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seperti biasa teman-teman jawab terlebih dahulu, baru kita selesaikan bersama-sama. Baik, sudah dapat jawabannya? Kita bahas bersama. Serikat Islam atau SI dalam waktu yang sangat singkat segera berkembang menjadi gerakan massa yang memiliki anggota banyak. Hal ini terjadi disebabkan karena A. Memperoleh dukungan dan izin dari pemerintah Indonesia Hindia Belanda. B. Memiliki tokoh populer seperti Hos Cokroaminoto. C. Lebih nasionalis. D. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. E. Serikat Islam mampu mengaktifkan cabang-cabang yang tersebar di seluruh daerah. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E. SI mampu mengaktifkan cabang-cabang yang tersebar di seluruh daerah. Mari kita analisis bersama jawabannya. Sebagai sebuah organisasi yang modern, Serikat Islam mampu mengaktifkan cabang-cabangnya di seluruh daerah seperti Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Dan tidak lupa dibentuk SI pusat dengan struktur modern, dan salah satu faktornya karena diperbolehkannya kartu keanggotaan rekap. Jadi, memiliki basis massa yang besar, dan mayoritas dari anggota Serikat Islam itu merupakan anggota dari organisasi lain seperti ISDP, PKI, ataupun serikat-serikat kerja buruh. Jadi teman-teman ingat mengenai Serikat Islam ini ya, karena ini merupakan soal yang muncul pada tes CPNS tahun 2021. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, sudah dapat jawabannya? Pada 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Sumpah Pemuda tersebut dicetuskan oleh A. Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia dan Pemuda Indonesia. B. Partai Nasional Indonesia. C. Perhimpunan Indonesia Nederland dan Partai Nasional Indonesia. D. Partai Nasional Indonesia dan Pemuda Indonesia. Dan E. Pemuda Indonesia. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah A. Perhimpunan Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, dan Pemuda Indonesia. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Kita hidup dalam masyarakat yang heterogen, perbedaan bahasa, sosial, sifat kebudayaan, dan lain-lain adalah hal yang lumrah ada di sekitar kita. Terdapat beberapa reaksi yang muncul atas kemajemukan tersebut. Salah satunya asimilasi. Sikap masyarakat yang berasimilasi dapat ditunjukkan dengan perilaku A. Kebinekaan di Indonesia. B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal. C. Hubungan antarsila dalam Pancasila. D. Hubungan keadilan dengan Pancasila. Dan E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Mari kita analisis jawabannya secara bersama-sama. Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM tentang pergaulan sesama manusia dalam semangat persaudaraan, menunjukkan antara hubungan HAM dengan Pancasila. Jadi teman-teman harus selalu ingat bahwa Pancasila itu mengamanatkan semangat rela berkorban dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat, silakan dijawab terlebih dahulu. Baik, kita bahas bersama-sama. Lambang Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dipakai secara resmi dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin Bung Hatta pada tanggal A. 11 Januari 1950, B. 11 Februari 1950, C. 11 Maret 1950, D. 11 April 1950, dan E. 11 Mei 1950. Jawaban yang paling tepat adalah B. 11 Februari 1950.
Secara resmi, Bhinneka Tunggal Ika dipakai dalam sidang Kabinet Indonesia Serikat, yaitu pada tanggal 11 Februari 1950. Jadi teman-teman harus ingat ya, tanggal resmi digunakannya Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia pada tahun 1951 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor. Kemudian pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal A. PP nomor 62 tahun 1951, pasal 36C Undang-Undang Dasar 1945, B. PP nomor 63 tahun 1951, pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945, C. PP nomor 64 tahun 1951, pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945, D. PP nomor 65 tahun 1951, pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, dan E. PP nomor 66 tahun 1951 dan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah E. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita analisis bersama untuk jawaban lainnya. Penjelasan peraturan pemerintah pada opsi A dan D. Yang pertama, PP Nomor 62 Tahun 1951 tentang mengubah peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing. Untuk PP nomor 63 tentang peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuan pusat. Untuk PP nomor 64 tahun 1951 tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1951 dan mengubah peraturan pemerintah mengenai penetapan jabatan dan gaji pegawai negeri sipil. Sedangkan untuk PP nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada provinsi. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Keanekaragaman bahasa di Indonesia merupakan salah satu harta yang wajib kita pelihara dan jaga bersama. Sayangnya, beberapa bahasa daerah di Indonesia telah mengalami kepunahan. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah di Indonesia yaitu pemilik bahasa atau nenek moyang kita tidak meneruskan bahasa daerah kepada masyarakat atau anak-anaknya, sehingga bahasa daerah tersebut tergerus oleh masuknya bahasa lain. Berikut salah satu bahasa daerah di Indonesia yang telah dinyatakan punah yaitu A. Wemale, B. Mawes, C. Buru, D. Tokuni, dan E. Muna. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mawes. Mari kita analisis bersama-sama. Menurut hasil pemetaan Pusat Pengembangan dan Pelindungan dalam penelitian yang dilaksanakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI, setidaknya tercatat sebanyak 13 bahasa daerah Indonesia yang telah mengalami kepunahan dan tidak digunakan lagi. Nah, hal ini ditemukan pada 11 bahasa daerah di Maluku serta 2 bahasa daerah di Papua, dan salah satunya adalah Mawes. Kita masuk ke soal berikutnya. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya laut yang sangat melimpah, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah yang terpelosok. Karena hal itu, pembangunan seharusnya sangat berkembang jika sumber daya tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang merupakan manfaat pembangunan masyarakat adalah A. Tersedianya fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh siapapun. B. Mempermudah aktivitas karena berkembangnya pembangunan. C. Menjaga gengsi negara di hadapan negara lain. D. Mempersulit kehidupan bermasyarakat karena banyaknya gedung-gedung. Dan E. Banyaknya lapangan pekerjaan yang terbuka untuk berbagai usia. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mempermudah aktivitas karena berkembangnya pembangunan. Untuk soal nomor 7, opsi B merupakan opsi yang paling tepat, yaitu mempermudah aktivitas karena berkembangnya pembangunan. Opsi A menyinggung fasilitas umum, padahal pembangunan tidak selalu mengenai fasilitas umum saja, bisa saja berupa pembangunan gedung dan lain-lain. Begitu juga dengan opsi E, yang mengandung lapangan pekerjaan, pembangunan tidak selalu tersedianya lapangan pekerjaan. Jadi, opsi yang mencakup secara umum adalah opsi B, mempermudah aktivitas karena berkembangnya pembangunan. Kita masuk ke soal selanjutnya.
Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sudah dapat jawabannya teman-teman? A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, dan E. Kelima. Cukup gampang ya jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kelima. Soal ini berbicara mengenai pengalaman sila Pancasila. Untuk sila kelima, salah satunya yaitu menolong orang lain. Pengalaman sila kelima lainnya yaitu mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan, dan tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai karya orang lain, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jangan lupa untuk mengingat pengalaman sila teman-teman ya, terutama untuk sila yang kelima ini juga. Jadi sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk simak videonya dari awal sampai akhir karena hal ini sangat akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share untuk mendapatkan info dan pembahasan soal bersama terbaru bersama saya Penisha Simanjuntak. Terima kasih.